Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ipa Putrinya Abah Minel. Seperti biasa kita santai-santai aja ya kawan-kawan, santai-santai aja. Ipat ini sedang bete ya teman-teman. Hari-hari ini Ipat lagi bete banget. Dan Ipat juga sambil kayak melihat-lihat Kang Yan Guru gitu loh. Kemarin itu Ipat melihat Kang Yan Guru ini sedang di gunung kayak mencari sosok atau apa gitu ya, kayak dia tuh melihat sosok sesuatu apa ya, Ipat tuh nggak memperhatikan sifat lupa ya, karena pada dasarnya itu di gunung-gunung itu pasti semua ada kisahnya teman-teman. Ada sosok penunggunya gitu, setiap gunung itu pasti mempunyai kisah ya teman-teman. Oh ya, kalian jangan lupa ini ya, saya selalu yang kalau kalian sedang sakit semoga kalian diangkat segala penyakitnya. Kalau kalian mempunyai masalah semoga kalian diselesaikan masalahnya teman-teman. Oh iya kalian teman-teman yang katanya setiap gunung mempunyai alkisah atau enggak penunggunya sih memang itu Ipat ini ya teman-teman, Ipat itu bukan nggak percaya karena setiap dulu sama zaman sekarang itu beda banget, jauh beda drastis karena dulu itu masih ada zaman kerajaan ya teman-teman. Kalau sekarang kan udah ada presiden ya teman-teman. Dan dulu juga banyak peperangan gitu kan, tidak ada banyak aturan ya teman-teman. Kalau si Kang Yan Guru itu tidak tahu di mana gunung apa itu namanya lupa. Dia itu kayak sedang mencari sesuatu dan melihat ada sosok di batu gitu ya teman-teman. Tapi sosok apa itu ya teman-teman? Ipat itu jadi ingat gitu kayak Ipat kan deket dengan Gunung Krakatau gitu ya teman-teman. Gunung Krakatau itu juga pernah meletus. Tapi Gunung Krakatau tuh kayak ada di tengah-tengah laut itu teman-teman. Gunung Krakatau ini kan pernah meletus ya teman, tapi meletusnya itu udah lama sih di tahun 1883 teman-teman, itu sampai ke luar negeri ya. Gunung Krakatau itu ada juga katanya penunggunya. Konon katanya Gunung Krakatau yang dasar itu letusannya pada tahun 1883 ini punya kisah legendaris juga teman-teman. Punya kisah legendaris yang tentang pertengkaran antara dua putra raja namanya ini dua putra ini namanya ini Sundana dan Tapabaruna gitu ya teman-teman. Sundana dan Tapabaruna ini yang membelah Jawa dan Sumatera yang menjadi Selat Sunda gitu ya teman-teman. Ipat baru tahu ya teman-teman gitu loh. Karena Ipat juga dengar-dengar dan cari tahu ternyata Jawa dan Sumatera ini dulunya tuh menyatu katanya ya. Tetapi bukan gara-gara sih, yang katanya kisahnya anaknya raja ini Sundana dan Tapabaruna yang membelah Jawa dan Sumatera menjadi Selat Sunda gitu loh. Jadi Selat Sunda dan meninggalkan Guci yang tumbuh jadi Krakatau. Guci yang meninggalkan Guci yang sekarang jadi Krakatau. Jadi Krakatau terus jadi nganak lagi Krakatau gitu teman-teman. Sementara penghuninya itu katanya ada penghuninya gitu teman-teman. Penghuninya ini bisa disebut sekarang ini modernnya itu anak Krakatau teman-teman yang muncul dari kaldera sisa letusan dan terus aktif sampai saat ini kan teman-teman kadang kalau udah akhir tahun juga gunungnya disuntik katanya yang peribahasanya teman-teman. Kayak kisah ilmiahnya itu ada juga. Jadi kisah ilmiahnya ini bagian dari kepulauan vulkanik purba yang meletus dahsyat, menyebabkan tsunami besar dan kini terus berkembang melalui pertumbuhan anak Krakatau. Jadi anak Krakatau ini meletus anak lagi gitu ya teman-teman katanya sih ya teman-teman. Kisah ini sih kata orang-orang sekitar atau enggak kata orang dulu ya yang mungkin masih mengingat kisah legendarisnya ini. Jadi, ada kerajaan purba dahulu kala ada kerajaan besar di pulau yang menyatukan Jawa dan Sumatera.
Jadi Jawa dan Sumatera ini gitu kan. Ada kerajaan Jawa dan Sumatera yang dulunya menyatu gitu teman-teman. Dipimpin oleh Raja Prabu Rakata gitu teman-teman. Nggak tahu ini raja, nggak tahu bukan raja. Pembagian kerajaan. Pembagian kerajaan kayak kerajaan ini udah tua atau enggak Prabu Rakatanya ini udah tua gitu loh. Jadi membagi wilayah untuk dua putranya itu, yaitu yang tadi Ipat bilang itu Raden Sundana dan Raden Tababaruna. Jadi Raden Sundana ini dibeli ke wilayah timur gitu ya teman-teman. Dan kalau Raden Tabaruna ini dibagi ke daerah barat gitu loh teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Tetapi kemungkinan ada yang nggak suka atau nggak terima dengan pembelian Raka Baruna ini, Prabu Karata ini kayak serakah ada salah satunya anak ini serakah tidak terima pemberian atas pemberian dari Prabu Rakata ini jadi perang antara saudara dan jadilah bencana besar gitu loh. Jadi Raden Sundana yang serakah gitu menyerang saudaranya sendiri, memicu perang dan Prabu Rakata akhirnya ikutan marah juga kayak nggak mau jadi besar gitu loh permasalahannya gitu, perdebatan antara anak putranya ini keduanya ini. Jadi mengakhiri pertapaannya menyiramkan air dari guci di tengah-tengah mereka gitu loh, di tengah-tengah mereka ini, di tengah-tengah putranya ini gitu, tengah-tengah mereka. Menyebabkan bumi terbelah jadinya akhirnya Jawa dan Sumatera gitu loh teman-teman. Ngerti nggak sih? Juga agak kurang paham sih, tapi yang katanya sih seperti itu gitu teman-teman. Yang jadinya menyebabkan terbelah terciptanya adalah Selat Sunda ya teman-teman. Selat Sunda dan Guci itu membesar menjadi Gunung Krakatau jadi gitu teman-teman. Dan jadi penghuninya Gunung Krakatau ini adalah Raja Prabu Rakata atau enggak bisa dibilang juga Prabu Rakata ya teman-teman. Konon sih katanya teman-teman. Terus juga Mas Heri, juga baru ternyata Gunung Krakatau itu punya kisah legendaris yang dulunya menyatukan Sumatera dan Jawa Barat, tetapi terbelah karena putranya gitu ya teman-teman. Dan ada juga yang biasa apa namanya Gunung Merapi. Gunung Merapi ini di Jawa mana ya teman-teman? Ipat lupa. Gunung Merapi juga ternyata setiap tempat itu ya teman-teman. Atau enggak setiap laut mana pun ternyata yang seperti Pak ceritakan kemarin ternyata mempunyai alkisah ya dari semua berbagai di dunia ini pasti setiap tempat tuh mempunyai alkisah gitu ya teman-teman, mempunyai masa lalu gitu ya teman-teman. Gunung Merapi. Gunung Merapi juga ada sosok yang paling pasti kan kalau gunung-gunung kan pasti kayak ada maaf kayak memedinya gitu ada gitu tapi kayak ada aja legendarisnya gitu loh yang dihuni gitu loh. Dihuni itu kayak penghuni sosok gaib dipercaya sebagai gerbang menuju Keraton Merapi dan dihuni oleh sosok-sosok seperti Nyai Gadung, Nyai Gadung Melati, dan Kiai Petruk yang konon memberi pertanda letusan. Kiai Petruk ini kuncennya sepertinya ya teman-teman. Kayaknya yang kuncen ini setiap ada petanda letusan ini kuncennya memberitahu ini apa akan terjadi letusan gitu ya teman-teman. Kisah asal mulanya itu dalam legenda Jawa Gunung Merapi diciptakan untuk menyeimbangkan pulau gitu ya teman-teman, menyeimbangkan pulau Jawa yang miring gitu ya. Jadi Iba baru ingat. Jadi kayak di sini Gunung Merapi, di sini tuh gunung apa sih namanya nggak tahu Ipa lupa. Nah, jadi kayak biar seimbang gitu loh teman-teman. Pada zaman dulu itu biar seimbang ini jadi para dewa ini memindahkan Gunung Merapi dan Gunung Merapi ini ke tempat lain gitu loh untuk menjaga keseimbangan alam katanya.
Oh iya sih ya, takutnya kayak meledok semua kan jadi bahaya ya teman-teman, jadi kayak yang tadinya gunung ada 2 di sini dipindahin gitu loh ke mana, jadinya sekarang itu bisa disebutnya Gunung Merapi. Gunung Merapi ini dihuni dengan sosok Nyai Gadung dan Kuncen Kiai Petrok ya teman-teman. Dan ada juga di sini yang sering kita banyak orang muncak atau daki itu adalah Gunung Rinjani, Gunung Tangkuban Perahu, karena semuanya itu kan semuanya punya alkisah ya teman-teman gitu. Makanya kalau di gunung itu kadang kalau kita kayak denger-denger sih pas tahu Ipat nggak pernah naik gunung ya teman-teman karena capek, kayak ada aja kayak naik gunung itu nggak boleh ngomong sembarangan, pipis sembarangan, atau kayak ada tantangannya gitu teman-teman. Yang biasa di IPA tuh kayak Gunung Rinjani ya teman-teman. Gunung Rinjani itu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman. Gunung Rinjani ini juga mempunyai kisah ya teman-teman. Kisahnya ini menceritakan seperti biasa di kerajaan teman-teman. Di kerajaan ini ada namanya Dewi Anjani, seorang putri raja yang karena kesaktian dari kesungguhannya dalam berdoa diangkat menjadi ratu kerajaan jin di gunung tersebut yaitu Gunung Rinjani ya teman-teman. Ia bertapa di puncak-puncak bersama ayahnya gitu ya teman. Bersama ayahnya itu raja di masa tua mereka untuk mendoakan keselamatan rakyat. Dan mitosnya atau faktanya juga penghuni Gunung Rinjani itu yaitu Dewi Anjani dipercaya sebagai penguasa atau ratu jin di Gunung Rinjani gitu teman-teman. Konon istana kerajaan jinnya terkadang terlihat oleh manusia gitu teman-teman. Kayaknya pernah ada yang lihat gitu loh kalau lagi ngedaki ngelihat gitu loh sosok sekilas gitu ya teman-teman di Gunung Rinjani itu. Dan mereka yang menginjakkan kaki di sana bisa tersesat juga kalau kita tidak tahu, pantangannya seperti apa gitu loh teman-teman. Tempat bertemunya Dewi Anjani dan para jin diyakini berada di sebuah batu besar yang disebut Batu Lombang di arah Segara Anak gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya kayak ada Tangkuban Perahu, Gunung Rinjani, gunung apa ya namanya, gunung banyak sih dari banyaknya gunung tuh Pada taunya segitu doang ya. Gunung apa yang di Banten ini namanya? Gunung Asepan gitu ya teman-teman. Karena semuanya itu mempunyai alkisah gitu loh. Ada penghuni pasti ada penghuninya kan. Karena kita kan hidup di zaman yang sekarang kan katanya orang dulu kan orangnya besar-besar, gede-gede, tinggi-tinggi yang katanya raksasa itu ya teman-teman. Jadi kita eee, kayak menghargai aja apapun pantangan kayak kamu kalau mau naik gunung jangan kayak gini, jangan kayak gitu ya. Kita harus tetap menghargai, harus kita tetap dengar kayak jangan apa sih gitu kan orang gunung doang kayak gini-gini. Jangan ya teman-teman. Kalian tuh pasti semua ada risikonya. Itu gunung luas, hutan, tempatnya sosok makhluk halus gitu loh. Jadi kita harus menghargai. Kita dengar, kita menghormati gitu loh. Karena sebelumnya ada kita pasti yang duluan dia gitu loh. Dia yang lebih tahu di dunia ini seperti apa gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap menghargai kalau kalian yang suka naik gunung harus tetap berhati-hati ya teman-teman. Harus tetap berwaspada gitu ya teman-teman. Kayak nggak boleh sembarangan apapun pantangannya kita dengarkan gitu ya teman-teman. Kita hargai gitu ya teman-teman. Oke teman-teman itu aja kali yang cepat eh, kasih tahu. Sebenarnya Ipat juga pengen sih naik gunung. Kayak tapi Ipat izin ke orang tuanya kayak ke abah, kayak ke mama itu nggak boleh karena Ipat badannya lemah gitu loh. Karena Ipat juga sekarang jarang konten karena Ipat badannya lemah gitu loh. Kayak takut kenapa-napa gitu. Beda dengan zaman yang dulu tuh Ipat kayak masih seger. Tapi kalau di zaman sekarang tuh Ipat kayak sekarang tuh kayak lemes, kayak kebanyakan tau lah badannya lemes nggak tahu kenapa ya teman-teman. Mungkin semoga aja ke depan Ipat bisa semangat lagi ya teman-teman. Doain aja yang terbaik buat Ipat. Buat kalian juga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan-bosan juga ngeliat Ipat ya teman-teman ya.
karena takut kalian bosan IPAT kayak gini aja, tapi suatu saat juga IPAT akan berubah untuk kalian yang agar tidak bosan. Terima kasih teman-teman sudah mendukung IPAT dari awal sampai akhir. Semoga kalian dilancarkan selalu rezekinya. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.